arben. Anak-anak sini menyebutnya arben. Buahnya merah merona, menggugah selera, tapi rasanya asam. Banyak disukai oleh anak-anak. Arben ini memiliki nama ilmiah Rubus probus, atau kalau di Australia dikenal dengan nama Atherton raspberry. Tumbuhan ini asli berasal dari Australia. Di Australia, tumbuhan ini merupakan tanaman buah musim, yaitu pada musim dingin. Biasanya tersedia banyak. Sementara di daerah kita, di Bukit Barisan, tempat saya tinggal, tumbuhan ini ditemukan sebagai tumbuhan liar yang berbuah sepanjang tahun. Arben atau arbei atau Rubus probus ini berkembang biak bisa dengan biji atau dengan menanam akarnya. Buahnya berwarna merah cerah tuh. Sungguh memikat ya. Anak-anak banyak yang suka ini. Ini saya tanam khusus untuk mereka sebenarnya. Tumbuh di parit depan rumah. Parit tidak berguna karena kebetulan rumah saya berada di posisi tertinggi di antara tanah-tanah sekitar. Jadi paritnya pun tidak dialiri air, tidak berfungsi sebagai comberan atau parit pada umumnya. Jadi daripada hanya sampah yang isinya, saya tanamin dengan arben. Ini kebetulan anak sekolah sedang tidak masuk mungkin karena hujan, jadi buahnya masih ada. Biasanya sudah habis jam segini. Jam 9, jam 8 itu sudah habis. Ini udah jam 10 masih ada. Tapi bentar lagi pasti habis. Sudah bisa ditebak soalnya. Dulu tanaman cuma satu itu di bawah. Kemudian akarnya menjalar, akhirnya selebar ini. Dan itu yang terakhir, baru tumbuh. Kelak diharapkan seluruh isi parit itu adalah tanaman ini. Tanaman arben tuh nilai gizi yang cukup baik loh. Mengandung vitamin A, vitamin B, juga bisa mencegah penuaan dini alias anti-aging. Selain vitamin juga banyak mengandung kalsium, fosfor, protein, lemak, serta energi. Jadi kalau tersesat di hutan makan buah ini kan bisa tumbuh di mana aja. Itu ya tetap bisa hidup. Daunnya khas loh. Dan berduri ini. Di dahannya itu ada durinya. Bunganya berwarna putih, agak ke abu-abu begitu. Ini sedang banyak buahnya karena sering dipotong, dipangkas. Karena dia ke arah jalan kan, jadi harus dipangkas terus. Kalau tidak nanti ada orang lewat kena. Dan sampah-sampah di bawahnya itu berasal dari tanaman milik tetangga.
yaitu tanaman sukun. Harus sering-sering dibersihkan, tapi kalau musim hujan seperti ini malaslah rasanya. Jadi biarkan dia nanti jatuh ke parit dan menjadi humus untuk tanaman-tanaman ini. Ini semua sampah dari kebun tetangga. Ini ada buahnya satu yang besar. Tanaman arben ini semakin dipangkas, semakin tumbuh subur. Tidak perlu dipupuk karena ini memang tanpa pupuk, jadi cukup curah hujan, air hujan, dan tanaman daun-daun kering seperti itu yang menjadi humusnya, sumber nutrisinya. Akarnya tidak dangkal. Maksud saya akarnya dangkal, berada di permukaan, tidak dalam. Jadi kalau mau nanam, mau memindahkannya ke tempat lain, tinggal dicabut atau ditugal, ambil akarnya, tanam. Dulu saya nanamnya seperti itu, dari belakang diambil akarnya, pindah ke depan, dan tidak kurang dari 6 bulan sudah sesubur ini. Dan ini laris. Anak-anak sekolah dari SD sebelah setiap lewat jalan trotoar ini pasti akan panen. Self service. Kadang ada yang minta, kadang ada yang mengambil saja, tapi tidak masalah karena tidak ada yang makan juga. Memang ini saya tanam khusus untuk mereka. Kalau saya sendiri sih mau makannya masam ya, jadi agak mikir dulu. Mungkin suatu saat kalau banyak buahnya bisa di jus, harapannya. Kalau banyak, tapi tidak pernah ketemu banyak, setiap bangun keluar sudah habis. Oke, itu sekilas tentang tanaman arben saya yang ada di depan rumah. Tanamnya mudah kok, tinggal ambil akar, tugal, pindahkan akarnya. Kalaupun pengen menanam terus lokasinya jauh, bisa beli di Bukalapak atau di Shopee atau di Lazada. Saya lihat ada jualannya. Arbe, jangan salah ya, Arbe. Ini namanya Arbe. Kalau orang anak-anak bilangnya Arben. Kalau nama latinnya Robus probus. Kalau di Australia terkenal dengan nama Atherton raspberry. Bedakan dengan Murbei. Karena kadang Arbe dianggap sebagai Murbei, dan begitu pula sebaliknya Murbei dianggap sebagai Arbe. Padahal dari bentuk batangnya saja sudah beda. Oke, kalau Murbei itu biasanya untuk daunnya untuk pakan ulat sutra, gitu ya. Jadi jangan samakan, oke?